Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dinda Ramadanti, NPM 2241115 from class MNG 22C. I will explain about introduction to statistics. Statistika adalah sebuah cabang dan matematika terapan yang mempelajari cara-cara yang pertama, mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang kedua, menarik kesimpulan dan menguji hipotesis atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Statistika umumnya bekerja dengan data numerik yang berupa hasil cacahan ataupun hasil pengukuran atau dengan data kategori yang diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Adapun kegunaan, peran, dan jangkauan statistika. Kegunaan yang pertama, analisis data, yang kedua, uji hipotesis, yang ketiga, peramalan. Peran dan jangkauan statistika digunakan para ilmuwan dan perekayasa untuk membuat simpulan dari suatu teori melalui suatu eksperimen, pengamatan, dan pencatatan nilai satu atau lebih variabel yang menjadi pokok perhatiannya. Manfaat statistika yang pertama, menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Landasan kerja statistika. Yang pertama, variasi. Statistika bekerja dengan keadaan yang berubah-ubah atau bervariasi. Misalnya, keadaan penduduk, keuangan, GNP, kematian, kelahiran, dan pertumbuhan biji kacang hijau. Yang kedua, reduksi. Statistika dapat bekerja secara reduksi, artinya tidak seluruh informasi yang harus diolah. Tidak seluruh subjek atau anggota populasi harus diteliti, melainkan cukup dengan sampel-sampel yang mewakili saja. Yang ketiga, generalisasi. Statistika induktif atau inferensial bekerja untuk menarik kesimpulan umum atau generalisasi yang berlaku untuk anggota-anggota populasi berdasarkan sampel-sampel yang representatif. Yang keempat, spesialisasi. Statistika selalu berkaitan dengan angka-angka atau kuantitatif. Statistika mempunyai angka-angka yang lebih nyata dan dapat dinyatakan dengan angka-angka. Pendekatan dalam statistika yang pertama, objektif. Statistika yang mengandung angka-angka tadi dapat diterima oleh semua orang tentang sebutan angka yang ditulis. Demikian pula rumus-rumus yang seharusnya digunakan dalam menganalisis suatu data. Angka statistik dapat digunakan sebagai alat mengungkap kenyataan dan kebenaran berbicara apa adanya. Yang kedua, universal. Statistika tidak hanya digunakan dalam satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara universal dalam berbagai disiplin ilmu. Jenis-jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistik yang mengumpulkan informasi dalam bentuk deskripsi. Informasi yang diperoleh terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemusatan data dan penyebaran data. Pemusatan data memberikan informasi tentang nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai terbanyak dari himpunan data. Sedangkan penyebaran data memberikan informasi mengenai rentang data, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Statistik deskriptif berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan, dideskripsikan, atau disimpulkan, baik secara numerik atau secara grafis untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Penyajian data statistika deskriptif antara lain yaitu tabel, diagram, grafik, dan besar-besaran lain di dalam majalah dan koran. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial berkenaan dengan permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa mendatang atau estimasi atau prediksi, membuat permodelan hubungan atau korelasi, regresi, ANOVA, deret waktu, dan sebagainya. Statistika inferensial merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi, hingga dalam peramalan serta juga bisa penarikan kesimpulan
pada kelompok data induknya atau populasi. Statistika inferensial ini merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau cara yang berkaitan dengan analisis sebagian data, yang mana selanjutnya akan sampai pada peramalan ataupun penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data induk dari populasi tersebut. Generalisasi yang mempunyai ikatan dengan statistika inferensial memiliki sifat yang tidak pasti. Hal tersebut disebabkan berdasar pada informasi parsial yang diperolehnya dari sebagian data, sehingga yang didapatkan merupakan peramalan saja. Metode statistika. Terdapat dua jenis utama penelitian, yakni eksperimen dan survei. Keduanya sama-sama mendalami pengaruh perubahan pada peubah penjelas dan perilaku peubah respon akibat perubahan itu. Beda keduanya terletak pada bagaimana kajiannya dilakukan. Suatu eksperimen melibatkan pengukuran terhadap sistem yang dikaji, memberi perlakuan terhadap sistem, dan kemudian melakukan pengukuran lagi dengan cara yang sama terhadap sistem yang telah diperlakukan untuk mengetahui apakah perlakuan mengubah nilai pengukuran. Bisa juga perlakuan diberikan secara simultan dan pengaruhnya diukur dalam waktu yang bersamaan pula. Metode statistika yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu eksperimen dipelajari dalam rancangan percobaan atau desain eksperimen. Dalam survei, di sisi lain, tidak dilakukan manipulasi terhadap sistem yang dikaji. Data dikumpulkan dan hubungan atau korelasi antara berbagai peubah diselidiki untuk memberi gambaran terhadap objek penelitian. Teknik-teknik survei dipelajari dalam metode survei. Penelitian tipe eksperimen banyak dilakukan pada ilmu-ilmu rekayasa, misalnya teknik, ilmu pangan, agronomi, farmasi, pemasaran, atau marketing, dan psikologi eksperimen. Penelitian tipe observasi paling sering dilakukan di bidang misalnya ekonomi, psikologi, dan pedagogi, kedokteran, masyarakat, dan industri.